Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Alkanita Fajra Saldi dengan NIM B1A121225 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari hukum administrasi negara, yaitu tentang sumber hukum administrasi negara. Baiklah, sebelum kita memasuki apa itu sumber HAN, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sering disingkat dengan HAN, atau hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari satu, yaitu sumber hukum material, di mana meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau aturan-aturan yang ada dari hukum tersebut. Di mana contohnya terdapat Undang-Undang 1945, Peraturan Presiden, Ketetapan MPR, Undang-Undang lainnya. Sumber hukum material terdapat beberapa, yaitu satu, historis atau sejarah, di mana terdapat yaitu undang-undang dan sistem hukum yang tertulis yang berlaku di masa lampau. Yang kedua yaitu sumber sosiologis atau antropologis, di mana berisi faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif, sampai faktor-faktor mana yang meliputi pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Baiklah, di mana terdapat penjelasan sumber hukum formal tadi, yaitu satu, undang-undang. Sebagaimana contohnya Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang PP 3. Satu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formal, di mana sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Yang formalnya yaitu satu, undang-undang atau hukum administrasi negara yang tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara atau konvensi. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin atau anggapan para ahli hukum. Yang ketiga, sumber filosofis. Ada dua ukuran penting, yaitu terdapat satu, ukuran untuk menentukan sesuatu itu adil. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum dan pada aturan tersebut yang telah dibuat. Selanjutnya penjelasan dari konvensi, di mana yaitu konvensi merupakan praktek dan keputusan pejabat dalam hukum administrasi negara atau hukum tidak tertulis, tapi dipraktekkan dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara. Selanjutnya ada penjelasan tentang doktrin, di mana doktrin ini adalah merupakan teori-teori seseorang atau beberapa ahli dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Teori atau doktrin ini berlaku setelah melalui proses yang cukup lama, harus diterima oleh masyarakat terlebih dahulu. Selanjutnya penjelasan jurisprudensi, di mana jurisprudensi ini merupakan keputusan hakim atau keputusan hakim administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara. Baiklah, hanya sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.